Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, NIM 1057211119519. Klasmen 19F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas final pada mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis, yaitu dengan menjelaskan dua materi. Materi yang saya ambil yaitu korelasi produk momen dan metode proyeksi kualitatif. Baik, yang pertama, korelasi produk momen. Korelasi produk momen digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Dasar pemikiran dari analisis korelasi adalah perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan variabel diikuti dengan perubahan variabel lain dengan presentasi yang sama persis, maka berarti memiliki korelasi sempurna atau memiliki korelasi satu. Untuk mencari koefisien korelasi produk momen, saya akan menjelaskannya dengan menggunakan mikroskop Excel. Untuk mencari koefisien korelasi produk momen, ada beberapa cara yang bisa digunakan dengan mikroskop Excel. Yang pertama, dengan menggunakan program mikroskop Excel melalui menu Tools. Pertama, buka mikroskop Excel. Buka file data analisis korelasinya. Klik menu Tools, Data Analysis, Data Analysis. Pilih Correlation. Pada input range ini, blok semua dari mulai C2 dan D2 sampai dengan C3 dan D3. Pada output option, pilih No Worksheet Play untuk menampilkan pada sheet baru. Kemudian klik OK. Maka secara otomatis hasilnya akan muncul pada sheet baru. Cara berikutnya yaitu dengan menggunakan program mikroskop Excel melalui menu Insert. Yang pertama, buka filenya seperti ini. Kemudian letakkan kursor pada tempat yang kosong mulai dari C16. Seperti sini. Klik menu Insert Function. Pada or select kategori, pilih Statistical. Sedangkan pada select a function, pilih Corel. Lalu klik OK. Isi function argumen array 1 dengan C2 sampai C13. Dan array 2 diisi dengan D2 sampai dengan D13. Kemudian klik OK. Sehingga akan muncul nilai koefisien korelasi seperti di bawah ini. Ini adalah koefisien korelasi produk momennya. Baik, itulah tadi dua cara yang bisa digunakan untuk mencari koefisien korelasi produk momen. Baik, itulah tadi penjelasan korelasi produk momen beserta dengan cara mencari koefisien korelasi produk momen dengan media Excel. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu metode proyeksi kualitatif. Jadi, metode proyeksi kualitatif adalah metode proyeksi yang didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif. Hasil proyeksi yang didasarkan pada proyeksi kualitatif akan menghasilkan proyeksi yang bersifat objektif, yang berarti bahwa nilai proyeksi tersebut tidak dapat diperdebatkan. Dalam metode proyeksi kualitatif, salah satunya terdapat metode subjektif. Metode subjektif ini yaitu metode proyeksi yang hanya didasarkan atas penilaian subjektif pembuatnya. Karena hanya didasarkan atas penilaian subjektif pembuat, maka seringkali proyeksi ini menghasilkan nilai yang berbeda-beda antar pembuat proyeksi, tergantung sudut pandang masing-masing pembuat proyeksi. Misal contoh kasus pada penjualan sepeda motor Kawasaki di PT Sumber Buana Motor Yogyakarta.
Pada tahun 2013, mereka menyusun ramalan penjualan dan ramalan kondisi bisnisnya dengan menggunakan metode proyeksi kualitatif, yaitu melalui pendapat-pendapat yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan ramalan seperti ada pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat ahli, dan survei konsumen. Mengapa menggunakan pendapat salesman? Karena salesman yang turun tangan langsung dalam proses penjualan, maka pendapat dari salesman dibutuhkan dalam mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran yang berhubungan dengan tingkat penjualan. Yang kedua, ada pendapat sales manager. Pendapat sales manager digunakan karena sales manager yang menginput semua informasi dari para salesman, maka sales manager pasti mempunyai pertimbangan dari pandangan yang lebih luas mengenai penjualan. Ketiga, pendapat ahli. Kadang perkiraan yang dibuat oleh salesman dan sales manager penjualan bertentangan, jadi perusahaan menganggap perlu untuk meminta pertimbangan kepada orang yang dianggap ahli. Mereka disebut konsultan. Yang keempat, ada survei konsumen. Apabila ketiga pendapat tersebut masih dirasa kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka diadakan penelitian langsung terhadap konsumen. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.